Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Ramadhani Mohi dari kelas 11-7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul membunuh atau pembunuhan. Mari kita simak videonya. Seorang wanita parubaya di Cisarua, Jawa Barat tewas dibunuh saat menagih uang yang ia dititipkan kepada seorang ibu rumah tangga. Uang itu diduga berinisial NAF ditangkap aparat Satreskrim Polres Bogor di rumahnya di Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor pada 22 November 2025. Usai membunuh wanita parubaya berinisial N, Jadi, pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan syariat atau hukum Islam. Dalam dalil Al-Quran yang pertama ada Quran Surat Al-Isra ayat 33 yang berarti, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Yang kedua ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang berarti, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Yang ketiga ada Quran Surat An-Nisa ayat 93 yang berarti, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Nah, kalian harus tahu, pembunuhan termasuk salah satu dari 7 dosa besar merusak tantangan hidup dan bertentangan dengan tujuan syariat. Dan berikutnya ada rincian konsep hukum atau fikih jinayat. Yang pertama ada qatl al-am atau pembunuhan sengaja. Jadi pelaku itu bermaksud membunuh orang tertentu dan menggunakan alat yang secara umum dapat mematikan, seperti pistol, pisau, racun, atau benda berat. Dan contoh kasus itu seperti seseorang menusuk lawannya dengan belati di bagian vital karena dendam. Syarat wajib kisos itu hukuman balasan setimpal atau kisos wajib jika terpenuhi syarat berikut. Yang pertama, pembunuh adalah mukallaf atau dewasa dan berakal. Yang kedua, korban memiliki kedudukan setara dengan pembunuh, misalnya bukan seorang ayah membunuh anaknya, karena dalam mazhab tertentu kisos itu tidak berlaku. Yang ketiga ada pembunuhan dilakukan secara sengaja. Yang keempat itu ahli waris korban menuntut kisos. Selanjutnya ada pengampunan atau afun. Ahli waris memiliki hak penuh untuk meminta kisos atau dihukum mati, terus memanfaatkan dan menuntut diat mughaladah atau denda berat. Selanjutnya itu memanfaatkan tanpa menuntut apapun, paling utama atau afdol. Yang kedua ada qatl shibu al-am atau pembunuhan semi sengaja. Yaitu seperti ada niat untuk melukai atau menyerang, tetapi tidak ada niat membunuh, dan alat yang digunakan bukan alat yang lazimnya mematikan, namun ternyata mengakibatkan kematian. Contoh kasusnya itu seperti seseorang memukul kepala orang lain dengan cambuk atau tongkat kecil hanya untuk mendisiplinkan atau memperingatkan, tetapi korban jatuh dan meninggal. Konsekuensi hukumnya itu wajib diat mughaladah atau denda berat dan dibayar oleh pihak keluarga akilah si pembunuh, bukan dari harta si pembunuh sendiri. Wajib kafaroh. Yang ketiga itu ada qatl al-khata atau pembunuhan tidak sengaja. Jadi itu seperti kematian terjadi tanpa ada niat membunuh atau melukai sama sekali, murni karena kekeliruan, kesalahan atau kelalaian. Nah, jenis-jenis khata itu yang pertama ada khata fi'li atau kesalahan dalam perbuatan. Misal memburu binatang tetapi tembakannya meleset mengenai manusia. Yang kedua itu ada khata fil qasad atau kesalahan dalam tujuan. Misal mengira orang yang ditembak adalah binatang buruan.
konsekuensi hukum, wajib diat mukhafafah atau denda ringan, dan wajib kafarah atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, selanjutnya ada rincian saksi pembunuhan atau hukuman dunia dan akhirat. Sanksi dunia, yang pertama kisos. Jadi kisos itu hukum belas setimpal, berlaku untuk pembunuhan sengaja sebagai penegasan bahwa jiwa harus dibalas dengan jiwa. Yang kedua ada diat atau denda. Jadi diat adalah penggantian materi yang diberikan kepada ahli waris korban. Ukuran diat telah ditentukan dalam syariat atau standar tradisional, diukur dengan jumlah unta. Jadi diat mughaladah atau berat untuk qatl al-am yang diampuni dan qatl shibu al-am dibayar dengan 100 ekor unta dengan komposisi unta yang lebih berat, misalnya unta yang hamil atau unta yang tua. Harus dibayar secara kontan atau tunai atau bertahap dengan waktu yang lebih singkat atau tergantung kasus. Nah, selanjutnya itu untuk diat mukhafafah atau ringan. Untuk qatl al-qatl dibayar dengan 100 ekor unta dengan komposisi yang lebih ringan, misalnya unta muda, dan dibayar secara bertahap selama 3 tahun oleh akilah atau keluarga besar laki-laki atau anggota suku si pembunuh. Yang ketiga ada kafaroh, penebus dosa. Wajib ditunaikan untuk pembunuhan shibu, al-am, dan al-khotok. Asalnya itu kemerdekaan seseorang budak mukmin. Terus alternatif jika tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika puasa terputus tanpa uzur syar'i harus menaulana dari awal. Selanjutnya sanksi akhirat atau konsekuensi akidah. Azab kekal di neraka jahanam khusus bagi pembunuhan sengaja tanpa tobat. Kemurkaan dan laknat Allah, yaitu menunjukkan betapa besar dosa pembunuhan di sisinya. Sekian dari saya, mohon maaf ketika ada kesalahan dan kekurangan dalam kata. Semoga penjelasan saya ini bisa menjadi ilmu yang positif bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.